Bayangkan jika bumi tanpa hewan seperti mencabut benang dari sebuah kain tenun yang rumit. Kain tersebut tidak hanya akan kehilangan coraknya, tetapi seluruh strukturnya akan terurai. Meskipun tumbuhan menghasilkan oksigen, keberadaan mereka sangat bergantung pada hewan. Berikut adalah gambaran apa yang akan terjadi jika bumi kehilangan seluruh hewannya. Runtuhnya sistem reproduksi tumbuhan. Lebih dari 80% tumbuhan berbunga bergantung pada penyerbuk atau polinator, seperti lebah, kupu-kupu, burung, dan kelelawar. Tanpa mereka, sebagian besar tanaman pangan seperti buah, sayur, kacang-kacangan, dan pohon hutan tidak bisa berbuah atau menghasilkan biji. Hewan seperti burung, monyet, dan gajah membantu menyebarkan biji melalui kotorannya. Tanpa mereka, regenerasi hutan akan berhenti karena biji hanya jatuh di bawah pohon induk dan tidak bisa tumbuh maksimal. Hewan kecil di bawah tanah memiliki peran yang sering terlupakan namun krusial. Cacing dan serangga, mereka bertindak sebagai insinyur tanah yang menggemburkan dan mengalirkan udara ke dalam tanah. Tanpa mereka, tanah akan menjadi padat, kedap air, dan miskin oksigen. Kotoran dan bangkai hewan adalah pupuk alami. Tanpa hewan, siklus nutrisi seperti nitrogen dan fosfor akan melambat drastis, membuat tanah kehilangan kesuburannya seiring waktu. Tanpa hewan herbivora yang memakan rumput atau semak, vegetasi tertentu akan tumbuh tanpa kendali. Tanaman yang cepat tumbuh akan mendominasi dan mematikan spesies tanaman lain. Akumulasi bahan organik kering atau rumput mati yang tidak dimakan akan meningkatkan frekuensi dan keparahan kebakaran hutan secara global. Lautan tanpa hewan, seperti ikan, paus, dan plankton hewani, akan berubah menjadi gurun air. Paus membawa nutrisi dari dasar laut ke permukaan melalui kotorannya, yang memberi makan fitoplankton. Jika fitoplankton, penghasil oksigen terbesar di bumi berkurang karena kekurangan nutrisi dari hewan laut, kadar oksigen di atmosfer bisa menurun secara perlahan. Manusia akan menghadapi krisis eksistensial yang nyaris mustahil diatasi. Kita akan kehilangan sumber protein hewani dan sebagian besar tanaman pangan hasil penyerbukan. Sektor pertanian, perikanan, dan medis, banyak obat berasal dari hewan atau serangga akan musnah. Ketidakstabilan iklim yang diakibatkan, hutan yang tidak beregenerasi akan kehilangan kemampuannya menyerap karbon, mempercepat pemanasan global secara ekstrim. Dunia tanpa hewan bukan hanya dunia yang sepi, tetapi dunia yang sedang menuju kematian biologis. Tanpa hewan, tumbuhan akan perlahan layu, tanah akan mengeras, dan manusia tidak akan memiliki sumber daya untuk bertahan hidup lebih dari beberapa dekade. Mari kita bedah dampak spesifik jika serangga, kelompok hewan yang sering dianggap remeh namun merupakan mesin utama planet ini, tiba-tiba menghilang. Serangga mencakup lebih dari separuh organisme hidup yang diketahui. Jika mereka punah, dampaknya akan jauh lebih cepat dan dahsyat dibandingkan punahnya mamalia besar. Kelaparan global dalam hitungan bulan. Serangga adalah penyerbuk utama bagi sebagian besar tanaman yang kita makan. Tanpa lebah, lalat penyerbuk dan kumbang, tanaman seperti apel, kopi, coklat, kakao, kacang-kacangan, dan sebagian besar sayuran akan gagal berbuah. Manusia hanya akan bergantung pada tanaman yang penyerbukannya dibantu angin, seperti padi, gandum, dan jagung. Namun, kualitas gizi manusia akan merosot tajam, krisis mikronutrien. Penumpukan sampah organik, dunia yang bau. Serangga adalah pasukan pembersih terbaik di bumi. Semut, kumbang kotoran, dan belatung bertanggung jawab menghancurkan bangkai hewan dan kotoran. Tanpa mereka, kotoran ternak dan bangkai akan menumpuk di permukaan bumi, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Hal ini akan memicu penyebaran penyakit melalui bakteri dan jamur yang tidak terkendali. Runtuhnya rantai makanan, efek domino. Banyak hewan yang lebih besar sangat bergantung pada serangga sebagai sumber protein utama. Burung, katak, kadal, dan ikan air tawar yang memakan larva serangga akan mati kelaparan dalam waktu singkat. Ketika burung dan amfibi mati, predator yang memakan mereka seperti ular, elang, hingga kucing hutan juga akan ikut punah. Kematian tanah. Serangga seperti rayap dan semut memiliki peran vital dalam mengolah tanah. Mereka membuat terowongan yang memungkinkan air dan oksigen mencapai akar tanaman. Tanpa mereka,
Nutrisi yang terkunci di dalam kayu mati atau daun kering tidak akan kembali ke tanah. Akibatnya, hutan-hutan dunia akan perlahan mati karena kekurangan gizi. Dampak ekonomi dan sosial. E.O. Wilson, seorang ahli biologi ternama, pernah memprediksi bahwa jika manusia punah, bumi akan pulih ke masa kejayaannya. Namun, jika serangga punah, bumi akan jatuh ke dalam kekacauan. Harga makanan akan melonjak drastis. Kekacauan sosial dan perang memperebutkan lahan subur yang tersisa akan terjadi. Fakta menarik, sekitar 577 miliar dolar dari nilai produksi pangan global tahunan bergantung langsung pada penyerbuk serangga. Penyebab penurunan populasi serangga sering disebut oleh para ilmuwan sebagai kiamat serangga, insect apocalypse. Fenomena ini tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi dari berbagai tekanan yang saling memperkuat. Berikut adalah penyebab utama mengapa populasi serangga menghilang dan apa yang bisa kita lakukan. Mengapa populasi serangga menurun? Hilangnya habitat, pembangunan kota, pembukaan lahan sawit, dan pertanian monokultur atau hanya satu jenis tanaman menghancurkan tempat tinggal dan sumber makanan alami serangga. Penggunaan bahan kimia berlebih. Dalam pertanian, tidak hanya membunuh hama, tetapi juga membunuh serangga menguntungkan seperti lebah dan kupu-kupu. Perubahan iklim. Kenaikan suhu global mengganggu siklus hidup serangga. Misalnya, bunga mekar lebih awal sebelum lebah bangun dari hibernasi, sehingga lebah kehilangan sumber makanan. Polusi cahaya. Lampu kota yang terang di malam hari mengganggu navigasi serangga nokturnal, seperti kunang-kunang dan ngengat, yang membuat mereka kelelahan atau gagal berkembang biak. Spesies invasif. Masuknya serangga dari luar wilayah yang tidak memiliki predator alami seringkali mendominasi dan mengusir spesies serangga lokal. Apa yang bisa kita lakukan? Langkah nyata. Meskipun masalahnya terlihat besar, tindakan kecil secara kolektif bisa memberikan dampak yang signifikan. Menanam tanaman lokal atau native plants. Tanamlah bunga atau pohon asli daerah Anda di halaman atau pot. Serangga lokal telah berevolusi untuk makan dari tanaman tertentu tersebut. Kurangi atau hentikan pestisida. Gunakan metode alami untuk membasmi hama di kebun rumah Anda. Membiarkan sedikit hama justru akan mengundang predator alami seperti kepik atau ladybug untuk datang. Membiarkan area liar. Jika Anda memiliki halaman, jangan memotong rumput terlalu rapi. Biarkan sebagian area tumbuh liar dengan rumput tinggi dan tumpukan daun kering. Ini adalah hotel bintang 5 bagi serangga untuk bersarang. Kurangi polusi cahaya. Matikan lampu luar ruangan yang tidak perlu pada malam hari atau gunakan lampu sensor gerak agar tidak mengganggu navigasi serangga malam. Membeli produk organik. Dengan membeli makanan organik, Anda mendukung sistem pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia berbahaya bagi populasi serangga. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa hewan, mulai dari gajah yang besar hingga serangga terkecil yang tak kasat mata, adalah penopang utama kehidupan di bumi. Tanpa mereka, siklus alam yang kita anggap sebagai hal biasa, seperti tumbuhnya buah-buahan, bersihnya udara, dan suburnya tanah akan terhenti total. Menghargai keberadaan hewan bukan hanya tentang rasa sayang pada makhluk hidup, melainkan tentang menjaga sistem pendukung kehidupan manusia itu sendiri. Kesempatan terakhir, kita masih punya waktu untuk memperbaiki kerusakan dengan menjaga habitat alami dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Tindakan kecil berarti besar. Menanam bunga lokal atau sekedar membiarkan lebah lewat tanpa diganggu adalah kontribusi nyata bagi masa depan planet ini. Dunia yang kaya akan keanekaragaman hayati adalah dunia yang sehat untuk kita tinggali. Mari kita pastikan bahwa generasi mendatang masih bisa melihat indahnya cahaya kunang-kunang atau mendengar kicauan burung di pagi hari.